Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah? Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kalian tetap semangat saat melakukan daring di rumah. Oke, kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara sekitar wilayah Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah sudah siap? Oke. Kali ini Bu Lili akan melanjutkan pembelajaran yang kapan hari, nggih? Yaitu tentang kerjasama. Beberapa hari yang lalu Bu Lili sudah menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu di bidang sosial, bidang budaya, dan sosial budaya. Nah, kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia bidang politik. Sebelumnya Bu Lili mengingatkan lagi, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara itu ada batasannya atau kriterianya, yaitu kerjasama bilateral, di mana kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Terus ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya kemarin ASEAN, nggih. Oke, yang lanjutnya yaitu kerjasama multilateral, di mana kerjasama ini sudah di luar kawasan, ya. Jadi bisa dikatakan kerjasama yang dilakukan satu dunia, ya. Kemarin contohnya Bu Lili ada non-blok, ada PBB dan lain-lain. Oke, kita lanjut, nggih. Nah, kerjasama bidang politik yang dilakukan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tapi dilakukan oleh negara-negara yang lain. Itu ada dasarnya, yaitu sistem hukum internasional. Ya, jadi misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Arab Saudi, ya, dua negara yang melakukan kerjasama bilateral, maka hukumnya, dasar hukumnya yaitu sama, ya, di mana dasar hukum ini sudah ditetapkan di forum internasional, berarti di forum multilateral. Oke, kita lanjut, instrumen kerjasama bidang politik ada apa saja, ya? Yang pertama adalah Zopfan, di mana Zopfan ini yaitu kerjasama mengenai bidang damai, bebas, netral, seperti itu, yang dilakukan di kawasan Asia Pasifik. Jadi yang di luar Asia Pasifik belum bisa bergabung, ya, di mana Zopfan ini utamanya yaitu mengurusi tentang keamanan suatu wilayah atau negara tersebut. Jika ada satu negara terjadi konflik, maka anggota Zopfan bisa mengirimkan bantuan ke negara tersebut. Oke, yang kedua anak-anak yaitu TAC, di mana TAC ini yaitu tentang kerjasama persahabatan atau traktat persahabatan, di mana TAC ini dimulai, ya, atau dihimpun, digabungkan, penggabungan dari 5 negara pendiri ASEAN. Masih ingat ya, nak, 5 pendiri ASEAN? Pinter. Oke, 5 pendiri ASEAN ini saat itu melakukan KTT ASEAN yang pertama, yaitu di Bali, tanggal 24 Februari 1976. Nah,
beliau-beliau ini berlima bekerja sama membentuk suatu persahabatan. Nah, dan sampai saat ini tidak hanya di kawasan Asia, saja mboten, tapi sudah keluar. Sampai saat ini ada 32 negara yang bergabung di TAC. Nah, TAC ini ditandatangani, disahkan tahun 1979. Jadi ada waktu nggih, dari pertama pembentukannya tahun 1976 dan disahkan, ditandatangani tahun 1979. Tetap penandatangannya dilakukan oleh 5 negara pendiri ASEAN. Oke, kita lanjut sayang. Yang ketiga yaitu kawasan bebas nuklir. Nah, kawasan bebas nuklir ini saat itu kita di ASEAN khususnya itu bersepakat bahwa tidak ada yang namanya percobaan untuk bahan nuklir, ya, dimana saat itu KTT ASEAN yang kelima, ya. Kalau TAC tadi KTT ASEAN yang pertama, kalau kawasan bebas nuklir ini disahkan saat KTT ASEAN kelima di Bangkok. Oke, kita lanjut, yaitu ARF, ASEAN Regional Forum, di mana saat itu Indonesia menjadi tuan rumah di tahun 2007 untuk ARF-nya, ya. Jadi Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah ARF tahun 2007. Sedangkan ARF sendiri dibentuk tahun 1994. Oke, kita lanjut. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama politik ada apa saja? Yang pertama, ASEAN Defense Ministers Meeting, yaitu ADMM. Oke. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Jadi Indonesia mengirim duta ke Malaysia. Kenapa begitu? Karena kita juga bekerja sama dengan Malaysia. Otomatis di negara kita ada konsulat yang dari Malaysia. Seperti itu, nggih. Lanjutnya, perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi ini, Nak, maksudnya adalah saat kita mengalami masalah, nggih, yang ada hubungannya dengan hukum, dan ternyata orang tersebut melarikan diri ke negara lain, dan kebetulan negara itu bekerja sama dengan negara kita, maka kita akan dibantu oleh mereka untuk mencari orang tersebut. Nih, kalau sudah ketemu maka orang tersebut tidak diadili ke negara tersebut, tapi tetap diadili di Indonesia karena permasalahan ada di Indonesia. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Kayak yang tadi nggih sudah dibahas sama Bu Lili, yaitu kawasan bebas nuklir. Berikutnya, kawasan damai, bebas dan netral atau ZOPFAN. Berikutnya, bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara dan aktif dalam menyelesaikan konflik di Asia di kawasan ASEAN, di kawasan ASEAN. Nggih, dengan cara apa? Kita sering membantu konflik-konflik yang ada di negara tetangga, yaitu dengan mengirimkan pasukan Garuda. Nggih. Nah, kerjasama bilateral Indonesia. Masih ingat, Nak, bilateral tadi apa? Nggih, yaitu kerjasama satu kawasan. Nah, kawasan yang dimaksud Bu Lili di sini adalah ASEAN. Ada siapa saja ya? Indonesia melakukan bilateral dengan negara mana saja ya? Ya, yang pertama
Indonesia bekerja sama dengan Singapura, di mana kerjasamanya bidang apa saja, di antaranya bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang ekstradisi tadi ya nak ya. Nah, jadi pada gambarnya Bu Lili di situ menjelaskan bahwa itu adalah penyerahan napi kepada negara yang bersangkutan. Yang kedua tentang ekspor impor. Kalau di Singapura kita migas ya, yang ada hubungannya dengan gas. Jadi Indonesia maupun Singapura saling bertukar. Indonesia mengekspor hasil bumi kita, Singapura mengimpor dari Indonesia. Seperti itu, nggih. Terus lanjut, kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Ada apa saja? Ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, bidang budaya, bidang ilmu pengetahuan. Di sini bidang ilmu pengetahuan yaitu pertukaran pelajar. Nggih. Terus juga ada bidang keamanan dan bidang pertanian. Di sini untuk bidang pertanian dititik beratkan pada hortikultura. Jadi hasil-hasil pertanian ladang atau pertanian di ladang kering, itu maksudnya. Dilanjut, kerjasama Indonesia dengan Filipina, yaitu ada apa saja? Perdagangan, bidang perdagangan, di mana yaitu dititik beratkan pada ekspor dan impor. Terus bidang energi, bidang geotermal, bidang perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, dan bidang pendidikan serta bidang kebudayaan. Lah, untuk bidang kebudayaan ini nak, kita sering mengadakan siaran bersama-sama dengan Filipina, di mana di Filipina disiarkan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Indonesia dengan Laos, yaitu ada bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan bidang budaya. Lanjutnya dengan Vietnam, kita sering kerjasama di bidang ekonomi, bidang pertahanan, bidang migas, dan bidang pariwisata. Untuk bidang pertahanan ini di Vietnam sering terjadi konflik, ya, maka kita juga sering membantu mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada di Vietnam, ya. Di antaranya yaitu mengirimkan pasukan Garuda. Nah, pasukan kita nak dinamakan Garuda sesuai dengan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Seperti itu, nggih. Kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam ini satu wilayah dengan salah satu pulau kita, yaitu Pulau Kalimantan, nggih. Yaitu ada perdagangan, sering sekali kita menjual atau mengekspor ke Darussalam, Brunei Darussalam. Bidang pendidikan, kita sering juga bertukar pelajar. Terus bidang ESDM atau energi dan sumber daya mineral. Negara kita kaya sekali dengan mineral, ya nak ya. Tapi sayangnya di negara kita masih sedikit pengolahannya. Makanya barang mentah yang ada di Indonesia sering diekspor ke negara lain untuk diolah di sana. Setelah diolah di sana, maka kita impor hasil pengolahan barang tambang tersebut. Terus ada lagi yaitu bidang industri migas. Nah, dengan Myanmar kita kerjasama bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang transportasi. Nah, untuk Myanmar ini bidang transportasi dititik beratkan pada kereta api, ya nak ya. Tuh, selanjutnya kerjasama dengan Thailand, ada politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan ekspor impor. Nah, di mana ekspor ini Indonesia mengekspor kayu lapis. Karena Indonesia banyak sekali hutan lindung yang menghasilkan kayu. Ya, di mana kayu ini kita ekspor ke Thailand. Nah, dari Thailand kita impor gula dan beras. Ya, di mana beras ini tidak berupa beras seperti yang mau kita masak ya, tapi berupa gabah. Gabah itu adalah beras yang masih ada kulitnya, jadi lebih awet, jadi tanpa pengawet pula, tuh. Terus juga bidang perikanan, Indonesia dengan Kamboja, ada apa lah? Itu nak gambare pasukan Garuda yang mau diberangkatkan oleh presiden kita, yaitu Pak Jokowi, untuk menyelesaikan konflik yang ada di Kamboja. Di Kamboja dan Kamboja dan Vietnam itu sering terjadi konflik di dua negara tersebut. Itu. Terus juga ada bidang ekspor impor. Di Kamboja itu sukses dengan pertaniannya. Ya, kita sering impor beras dari sana. Masih ingat kalau kita impor beras maka bentuknya bukan beras tapi gabah, ya. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Bu Lili. Tugasnya yaitu menyelesaikan LKS halaman 39 dan 83. Setelah PEAN kerjakan di LKS, salin jawaban di buku tugas, buku pink. Nah, hari Sabtu dikumpulkan, ya, buku pinknya dikumpulkan. Di situ ada 2 tugas untuk materi hari ini, yaitu halaman 39 dan 83. Alhamdulillah, penjelasan kerjasama hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.